jarang orang ketahui, padahal ini dijadikan salah satu jalan di kota Surakarta. Apakah sosoknya ada di sini ya Pak? Sudah meninggal. Waduh, oke. Ya nanti mungkin kita berdoa juga untuk sosok tersebut ya Bapak. Monggo. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak, banyak yang tahu kisah pahlawan ini karena namun ada ya, Pak, banyak yang mengenali pahlawan ini walaupun di kota Surakarta dijadikan sebagai jalan yang tepatnya di jalan sebelah utara dari Balai Kota ke utara sampai mentok itu namanya Jalan Arifin. Arifin sendiri merupakan sosok pejuang muda yang usianya belasan tahun yang meninggal di depan markas polisi militer Jepang, sehingga jalan Balai Kota ke utara atau di depan Denpom atau polisi militer Indonesia diabadikan menjadi Jalan Arifin. Tepatnya pada waktu itu tahun 1945 di saat di pendudukan Jepang. Dari mulai tahun 42 Jepang menduduki kota Surakarta, prajurit Keraton Surakarta dan Legiun Mangkunegaran istilahnya dihapus oleh pemerintahan Jepang. Pada saat setelah tahun 45 setelah istilahnya Indonesia itu diproklamasikan oleh Pak Karno sampai bulan Oktober ternyata penyerahan kekuasaan Jepang kepada Indonesia belum dilaksanakan, sehingga Badan Keamanan Rakyat istilahnya mendesak polisi militer Jepang untuk menyerahkan kekuasaan di kota Surakarta. Namun Jepang tidak mau langsung menyerahkan kekuasaannya di kota Surakarta dan meminta penyerahan kekuasaan di Tampir Boyolali. Di saat itu Slamet Riyadi bersama kawan-kawan di tahun 45 itu di bulan Oktober tanggal 12 mendesak pimpinan dari polisi militer Jepang untuk segera menyerahkan kekuasaan, namun terjadi istilahnya perbedaan pendapat dari berbagai pihak dari Jepang, sehingga para pemuda pejuang dan Badan Keamanan Rakyat bersatu untuk konfrontasi. Nah, di bagian depan salah satunya itu Arifin dan teman-temannya, sedangkan Slamet Riyadi sendiri menyusup ke gudang pertahanan
gudang persenjataan, karena kegaduhan di depan sehingga Slamet Riyadi bisa menyusup melalui genteng dan akhirnya bisa meledakkan persenjataan Jepang. Nah, posisi saat itu kantor polisi militer Jepang itu berada di bekas hotel Cakra. Di sana ada prasasti yang menyatakan bahwa Arifin meninggal dan bersama rekan-rekannya banyak yang terluka. Namun hanya satu yang meninggal, yaitu Arifin. Nah, pada peperangan dari 12 sampai 13 hari semalam itu Arifin meninggal dan mayatnya disinggahkan di balai kota atau tempat Presiden Surakarta dulunya. Di situ ribuan orang melayat Arifin dan akhirnya dimakamkan di Juluk. Mungkin hanya itu saja yang bisa diceritakan. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak untuk Bapak Eko. Mungkin ya, namanya Arifin ya Pak. Berarti ini Arifin ini salah satu pemuda dari Kota Solo, berarti pemuda lokal ya, yang ikut pada saat itu perang. Pada saat itu perang dan menjadi satu kesatuan dengan Bapak Slamet Riyadi. Nah, disitulah Slamet Riyadi akhirnya bisa muncul di istilahnya prestasinya di kemiliteran. Gitu ya, luar biasa ya. Kita mungkin sedikit ini Pak Sukro berdoa dulu untuk salah satu pahlawan anak muda. Mungkin bisa diceritakan kalau pada saat itu tuh umur Arifin itu berapa ya Pak? Pada saat itu berapa? Belasan, diperkirakan seusia anak SMP. Karena pada saat itu Slamet Riyadi masih usia 18 tahun. Wah, 18 tahun. Masih lebih muda daripada Slamet Riyadi. Slamet Riyadi sendiri. Iya, mungkin nanti kita bisa setelah ini kita sama-sama untuk memanjatkan tirakat untuk Arifin juga. Berarti kita beruntung ya teman-teman yang masih SMP, SMA. Saya juga merasa beruntung karena saya tidak melalui masa-masa penjajahan. Jadi saya tidak harus berperang, tapi sekarang kita berperang di dunia digital deh teman-teman. Iya. Terima kasih Pak.